Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu, kami rindu mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kuasa Tuhan turun atas kami, sehingga kami dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan tolong juga hamba-Mu, Tuhan pakai, Tuhan taruhkan kata-kata hikmat di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, saya akan memberikan satu judul renungan firman Tuhan malam hari ini, melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 22 ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Saudara, dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 24 menceritakan dua tokoh yang penting di dalam kitab ini. Siapa mereka? Mereka adalah Bileam dan Balak. Bileam adalah seorang tukang peramal atau tukang tenung, dan Balak adalah seorang raja Moab. Kedua orang ini bukan bagian dari bangsa Israel. Balak sangat membenci bangsa Israel, saudara. Mengapa? Karena bangsa Israel selalu beruntung, selalu berhasil di dalam berperang. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka sangat kuat. Mereka sangat mereka di mata bangsa-bangsa lain seperti Moab, seperti Bani Amon, bangsa Filistin dan bangsa Midian. Bangsa-bangsa ini menaruh sesuatu yang istimewa kepada mereka, sehingga mereka membenci bangsa Israel. Sehingga satu ketika muncullah ide dari Raja Balak untuk menghancurkan bangsa Israel. Dia berencana untuk bangsa Israel didoakan kutuk, dan yang dia tahu bahwa orang yang tepat melakukan hal ini adalah Bileam. Sehingga 3 kali dia menyuruh orang-orang pemuka Moab atau orang-orang yang terhormat di Moab untuk menjemput Bileam, supaya Bileam mendoakan bangsa Israel, supaya bangsa Israel dikutuk Tuhan. Nah, sebelum pemuka-pemuka ini datang menjemput Moab, Tuhan tahu semua apa yang menjadi rencana jahat oleh Balak, sehingga Tuhan datang menemui Bileam. Tuhan berkata kepada Bileam, "Bileam, jangan engkau ke Moab." Ini suatu larangan tegas kepada Bileam. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan, "Iya, saya tidak akan pergi ke Moab." Tetapi dalam hatinya dia akan memutuskan dia tetap ke Moab. Akhirnya Tuhan kecewa dengan keputusan daripada Bileam yang tetap pergi. Dan di perjalanan apa yang terjadi? Tuhan menghadang dia melalui malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Namun Bileam tidak melihat malaikat Tuhan, yang melihat adalah keledai yang dia tumpangi. Dia beberapa kali keledai ini melihat malaikat Tuhan. Dia melihat malaikat Tuhan membawa pedang yang terhunus, sehingga dia menghindar malaikat tersebut. Ada 3 kali dia menghindar, sehingga membuat Bileam jengkel
keledai, dia berkata, "Kenapa engkau mempermainkan aku?" Dia tahu bahwa keledai ini mempermainkan Bileam, sehingga Bileam marah. Ada 3 kali Bileam pukul, dan Tuhan membuka mulut daripada keledai. Tuhan membuka mulut seperti manusia yang berbicara. Keledai berkata, "Kenapa engkau memukul aku? Bukankah aku yang selalu menolong kamu sejak dari dulu sampai sekarang?" Dan di situ Tuhan juga menegur Bileam. Tuhan katakan, "Kalau bukan keledai ini, kamu pasti mati. Kalau bukan keledai ini, kamu akan dibunuh." Itulah yang keledai melihat malaikat Tuhan membawa pedang terhunus. Pedang terhunus itu ditujukan kepada kamu supaya kamu terbunuh. Dan saat itu dia tersungkur di hadapan Tuhan dan di hadapan keledai. Dia memohon ampun akan kesalahannya. Semuanya ini terjadi. Kenapa Tuhan menghadang Bileam? Karena Tuhan tidak ingin dia pergi ke bangsa Moab untuk berdoa buruk terhadap bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Bilangan pasal 24 juga dikatakan, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Saudara, ada apa di padang gurun? Tuhan memberi pikiran, hati kepada Bileam untuk melihat, untuk memandang padang gurun. Di sana ada kuasa Allah terjadi. Di sana ada berkat-berkat Allah terjadi. Di sana ada mujizat-mujizat Allah terjadi. Sehingga dia sadar bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang luar biasa. Allah orang Israel tidak bisa dipermainkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita melihat betapa Tuhan tidak ingin orang-orang menghancurkan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga Allah menghalangi dengan berbagai cara. Allah memakai malaikat Tuhan untuk berbicara kepada keledai. Keledai yang dianggap manusia lemah, yang dianggap manusia pelan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan pakai untuk menegur kesalahan Bileam, untuk menegur dosa-dosa Bileam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, kita harus tahu bahwa bangsa Israel dan orang percaya selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada orang yang mencelakakan usaha kita, ada orang-orang yang menghancurkan usaha kita, tetapi kita harus tahu bahwa semuanya itu dicegat oleh Tuhan. Tidak akan terjadi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan menghalangi. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan tidak mungkin mengizinkan orang-orang yang selalu bergaul dengan kuasa kegelapan menghancurkan usaha kita, bahkan mencelakakan diri kita. Tidak akan. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Seperti doa kita setiap hari, Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Seperti bangsa Israel diberkati dan dilindungi selalu Tuhan. Dari segala niat-niat bangsa-bangsa lain, Tuhan juga melindungi kita. Yang kedua, pelajaran apa yang penting yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang kedua, kejujuran. Saudara, dalam firman Tuhan ini kita melihat tadi, saya sampaikan bahwa Bileam adalah orang yang tidak jujur. Demi mendapatkan upah yang besar dari Balak, dia melakukan
hal yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan, dia bilang iya, tetapi di dalam hatinya saya tetap pergi. Dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang tidak jujur ada akibatnya. Lambat laun dia akan menuai apa yang dia lakukan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kejujuran adalah bagian dari integritas. Tuhan selalu melindungi dan memberkati orang yang selalu jujur. Karena itu bagian orang dari melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah jangan iri kepada orang yang berhasil. Balak iri dengan orang bangsa Israel. Dia iri dengan keberuntungan bangsa Israel. Saudara, jangan iri kepada orang yang berhasil. Jangan iri kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang selalu beruntung. Alangkah baiknya kita juga ikut senang dengan keberhasilan mereka. Alangkah baiknya juga kita ikut senang dengan apa yang mereka dapatkan. Jangan kita sirik. Sirik adalah bagian orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang keempat atau bagian terakhir, Tuhan memakai banyak cara untuk menegur kesalahan kita. Tuhan pakai keledai untuk menegur kesalahan Bileam. Bileam dilarang Tuhan tapi tetap saja pergi. Sehingga Tuhan pakai keledai untuk berbicara seperti manusia. Supaya apa? Supaya dia tidak melakukan hal jahat terhadap bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sarana Tuhan menegur dosa dan kesalahan kita. Apakah sakit penyakit? Apakah kecelakaan? Banyak hal atau orang-orang menegur kita sehingga kita sakit hati. Semua itu membentuk kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan hari ini, jangan kita ulangi. Karena itu, satu hari kelak Tuhan akan tegur kita. Jangan kita melakukan kesalahan terus-menerus. Satu ketika Tuhan memakai cara Tuhan untuk menegur dan akan kesalahan dan dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari saat ini dan seterusnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang kita lakukan dalam firman Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita jangan iri kepada orang. Kehendak Tuhan adalah kita jangan iri kepada keberhasilan orang. Kehendak Tuhan adalah kejujuran. Kehendak Tuhan adalah Tuhan ingin anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel diberkati Tuhan kita. Kehendak Tuhan kita. Bagi kita juga Tuhan akan memberkati kita. Apa kehendak Tuhan juga? Kehendak Tuhan. Tuhan menegur kesalahan kita dengan berbagai cara Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah bagian firman Tuhan yang dapat kita renungkan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Bagaimana peristiwa Bileam dan Balak. Balak adalah seorang raja yang sangat dendam, sangat benci dengan keberhasilan bangsa Israel. Begitu juga Bileam tidak taat kepada perintah Tuhan. Inilah bagian-bagian atau perilaku-perilaku yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan ini, kami belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memberkati kehidupan kami. Kehendak Tuhan adalah supaya kami jujur. Kehendak Tuhan adalah supaya hidup kami ditegur dengan banyak sarana untuk Tuhan menegur kesalahan kami. Kehendak Tuhan untuk kami tidak iri terhadap keberhasilan orang. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Amin.